Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apa kalian pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kalian pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semakin mendekati hari Natal. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita dapat merenungkan bahwa Yohanes adalah nabi, bahkan lebih daripada nabi. Dia diutus, sekali lagi Yohanes diutus untuk menyiapkan jalan baginya. Dan Yohanes membaptis orang sebagai tanda tobat. Dan orang-orang Farisi tadi tidak memberikan diri mereka untuk dibaptis karena mereka tidak mau bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Allah punya rencana baik bagi hidup kita. Allah senantiasa mengutus orang-orang untuk menuntun hidup kita agar kita bisa melakukan pertobatan dan kebahagiaan di surga menjadi milik kita semua. Maka pertobatan itu harus lahir dari hati kita, bukan datang dari luar. Setelah kita dituntun oleh orang lain, hati harus tergerak untuk mengambil langkah pertobatan itu. Ini yang tidak dilakukan oleh ahli-ahli Taurat yang kita dengar bahwa mereka tidak memberi diri mereka untuk dibaptis oleh Yohanes. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi ingat baik-baik. Allah bisa menggunakan berbagai cara untuk mengajak kita melakukan pertobatan dan menikmati kebahagiaan di surga. Maka pertanyaannya, mampukah kita melihat setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai peristiwa di mana Allah menuntun kita sampai detik ini? Allah sedang menuntun kita dengan semua rencana-rencananya. Maka mari kita buka hati kita. Kita biarkan diri kita dituntun oleh Allah. Jangan sampai dosa-dosa yang kita miliki membuat kita semakin jauh
dari kebahagiaan yang telah Allah janjikan bagi kita semua. Kita semua menjadi orang-orang yang sangat spesial di hadapan Allah. Dan kita juga diajak untuk juga mempersiapkan orang lain, menuntun orang lain agar mereka juga bertobat. Mari Bapak Ibu, dengan cara kita, tutur kata, sikap, perbuatan, mari kita tuntun orang-orang yang ada di sekitar kita agar mereka mampu melakukan langkah pertobatan. Memang tidak mudah, akan ada banyak tantangan. Seperti Yohanes, ada banyak tantangan. Yesus pun mengalami tantangan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi apa mereka berhenti? Tidak. Mereka tahu kebenaran yang harus mereka lakukan. Kita juga tahu kebenaran macam apa yang harus terus kita lakukan. Dan sekali lagi, kita persiapkan jalan bagi keluarga kita, keturunan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tuntun mereka secara baik agar mereka melakukan pertobatan. Dan Tuhan sungguh hadir dan lahir dalam hidup kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Orang yang tak jujur dan hatinya tertutup akan terus tetap menolak kebaikan Allah. Maka bukalah hatimu. Biarkan kebaikan Allah datang dan tinggal dalam hidupmu. Pertanyaan buat kita renungkan juga hari ini. Jujurkah kita dan sudah siapkah kita untuk melakukan pertobatan, khususnya dalam masa Advent ini? Mari kita lakukan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, pada kesempatan ini, kami berdoa bagi mereka semua yang kami janjikan doa, siapapun mereka, Engkau Allah yang Maha Tahu. Berkatilah mereka yang sedang berjuang menghadapi setiap pergumulan hidup mereka. Berkatilah mereka yang sedang berjuang menghadapi sakit penyakit mereka. Berkatilah mereka semua yang sedang berjuang untuk menyelesaikan studi mereka. Engkau Allah yang Maha Baik. Semoga hidup mereka semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuntunlah kami selalu, agar dalam hidup ini kami selalu melakukan pertobatan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.